sebelah saya sudah ada kuasa hukum dari Ibu Supriyani, Bang Samsudin. Bang Samsudin, terima kasih waktunya untuk fakta ya. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa kasus ini ternyata mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Iya. Kemarin setelah sidang, saya juga turut mengikuti ya, ternyata banyak sekali yang turun ke jalan, begitu. Itu sidang dakwaan ya kemarin ya, pembacaan dakwaan. Nah, setelah itu langkah dari kuasa hukum seperti apa, Bang Sam? Ya, langkah dari kami yaitu yang pertama adalah mencari dan mempersiapkan juga alat bukti lah. Terus yang selanjutnya bahwa alat-alat bukti ini termasuk saksi-saksi juga kami sudah persiapkan. Ya, kami sudah persiapkan, termasuk salah satunya juga adalah saksi ahli. Jadi yang kami fokuskan adalah sebenarnya gini, ini kan di dalam dakwaannya kan dituduh melakukan suatu perbuatan pidana. Yang pada akhirnya bahwa pengakuan Ibu Supriyani ini tidak ada melakukan kekerasan. Jangankan kekerasan, menyentuh anak pun ini dia tidak menyentuh. Karena di tanggal 24, 25, ini kan ya dia kan mengajar di ruangan sebelah di kelas 1B. Nah, anak ini ruangannya di kelas 1A. Di hari itu sama sekali tidak ada interaksi antara korban dan juga Ibu Supriyani? Nggak ada. Di tanggal 26 ini baru ada Ibu Lilis memerintahkan menyampaikan sama Ibu Supriyana. Setelah itu dia minta tolong untuk ke kelas 1A. Setelah ke kelas 1A, tapi ini kan sudah terjadi nih. Di tanggal 26 nih. Ya. Berarti sudah ada interval waktu. Nah, kan pelaporannya juga kan di tanggal 26. 24, 25 ini tidak ada kegiatan. Pada saat di 25, si anak ini pulang, orang tuanya si ibu ini memandikan si anak ini. Disitulah dia lihat ada luka. Jadi di luka itu baru ketahuan di tanggal 25? Di tanggal 25. 25 itu tapi korban ini masuk sekolah? Masuk. Dan bertemu Ibu Supriyani juga? Bertemunya enggak? Enggak ketemu enggak ya? Bertemu. Jadi yang janggalnya nih gini, bahwa anak ini tidak pernah ketemu sama sekali. Kedua, ada rentan waktu. Kenapa pada saat memandikan anak di tanggal 24 nggak dilihat ini luka? Nanti di tanggal 25 baru dilihat ada luka. Nah, begitu orang tuanya bertanya, luka ini karena kenapa? Ternyata anak ini menjawab bahwa dia terjatuh di sawah bersama dengan orang tuanya. Nah, lantas kemudian berubah lagi. Anak ini menyebut bahwa Ibu Supriyani yang memukul. Nah, sementara di sekolah itu sendiri, antara sekolah dengan polsek ini kan baku berhadapan. Cuma memisahkan cuma jalan saja. Nah, ini kan begini. Kalau ketika terjadi tindak pidana sama anak ini, kan bapaknya ada di polsek. Kan gampang aja dia tinggal menyeberang. Pak, saya habis dipukul. Bang, maaf, saya potong. Yang berkaitan dengan ada yang mengetahui itu tadi, informasi yang beredar ini dari pihak pelapor sudah ada saksi yang kemudian ini melihat. Ini seperti apa tanggapan dari kuasa hukum? Jadi saksi yang mereka ajukan. Ini satu kelas dengan korban? Iya, satu kelas. Keterangan yang satu dan yang satu berbeda. Satu modelnya bagaimana dia ini tempatnya melakukan, satu juga tempatnya melakukan beda. Jadi tidak ada kesamaan. Terus yang kecurigaan kami lagi ini, tempat kejadiannya TKP-nya ada di Baito. Di Baito ini kan ada puskesmas. Kenapa mengambil visum di puskesmas Palangga? Ini kan suatu tanda besar buat kami juga. Atau tidak sekalian lebih baik ambil di rumah sakit. Di visum itu dia cuma menyebutkan lukanya. Tetapi di dalam visum itu tidak menyebutkan ini luka apa. Apakah dia luka bakar atau luka kena benda tajam atau benda tumpul. Nah, ini juga nanti kami minta kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar di dalam pemeriksaan ini untuk dokternya yang memeriksa ini untuk dihadirkan. Informasi yang beredar, Bang Sam, ini RJ, Restoratif Justice kan memang tidak bisa dilakukan begitu ya, karena memang sudah 5 kali mediasi, ternyata tidak menemukan titik temu ini. Ya, Restoratif Justice itu harus mengakui kesalahan. Sementara yang kekeh ya? Dia tidak mau. Dia mengaku bahwa itu dia melakukan. Kemarin sempat juga sih di pengadilan, kami sempat untuk melakukan itu. Untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Hanya keburu waktu. Begitu kami sudah sebentar di dalam lagi diskusikan, Majelis Hakim telah buka sidang, sehingga perdamaian itu tidak terjadi. Istrinya Pak Ibu Supriyani ini biasa loh cucikan motornya Pak orang tuanya pelaku. Orang tua korban? Orang tua korban. Ini, makanya kemarin saya coba berpikir, lagi jalan sempat berpikir, kok bisa ya dilakukan kayak gitu? Padahal ini orang biasa kamu suruh, kan? Logikanya kita sudah sering suruh orang, kok bisa ya kita perbuatan dia begitu. Baik, Bang Sam, terima kasih banyak atas waktunya. Tentu kita harapkan Bu Supriyani ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya ya, seperti apa yang sudah diperjuangkan oleh Bang Sam dan juga mungkin keluarga. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Saya bersama dengan Pak Sana Ali yang merupakan Kepala Sekolah dari SDN 4 ya Pak ya. Pak Sana Ali, saya ingin tanyakan satu,
guru Anda Iya. saat ini kan terlibat dalam kasus kekerasan, begitu ya? Benar, Bu. Yang diketahui oleh pihak sekolah sejauh ini apa? Yang saya tahu sejauh ini memang benar-benar ini kasus saya tidak membenarkan. Bagaimana Anda yakin? Saya coba cross check ke guru-guru saya, memang hari itu tidak pernah ada kejadian. Kemudian Bu, di sini kalau ada kejadian, ya, jangankan pemukulan sampai berdarah, kita menegur siswa atau ada siswa yang berkelahi di antara mereka, kemudian kita panggil masuk kantor, itu berkerumun luar biasa itu. Langkah dari pihak sekolah sejauh ini seperti apa? Langkah pertama pada waktu itu adalah saya mencoba membawa ibu guru saya ini untuk mempertemukan dengan orang tua korban. Tetapi waktu itu tidak ada titik temu. Informasi yang kami terima, informasi ada yang melihat. Ada yang melihat bahwa Ibu Supriyani pada saat itu betul melakukan kekerasan. Saya menanyakan kepada siswa itu, ya, tapi juga kayaknya mereka tidak memberikan jawaban yang pasti. Bahkan pernah ditanya, ya, tentang tempat kejadian. Dari dua saksi itu, mereka menunjuk tempat yang berbeda. Yang satu itu menunjuk tempat ini, tempat duduknya itu korban. Yang satunya menunjuk tempat bukan di meja itu, meja sebelah. Tapi masih di kelas yang sama? Masih di kelas yang sama. Oke, apa yang dilakukan? Kalau tadi kan sudah ada mediasi selama kasus ini berjalan ya. Kedepannya Pak, ini seperti apa dukungannya pada ke depan? Ibu Supriyani? Harapan saya supaya Ibu Supriyani mudah-mudahan segera bebas dari persoalan ini. Saya harapkan dia kembali bertugas sebagaimana biasanya. Oke, baik. Ya. Kekerasan yang diakibatkan oleh apa? Ya, kalau dari visum tumpul ya.